Halo. Nah, sekarang saya mau bahas sepeda ini. Ini sepeda, salah satu sepeda yang diproduksi oleh pabrikan China langsung untuk retail. Nah, maksudnya gimana itu Om? Jadi gini kira-kiranya. Sudah terkenal brand-brand besar, brand-brand barat itu kebanyakan memproduksi frame itu di China atau di Taiwan. Nah, karena penurunan demand yang drastis, jadi jumlah pesanan turun, maka pabrik-pabrikan itu membuat brand sendiri atau memproduksi frame sendiri yang untuk dijual ke customer langsung, ke konsumen langsung. Nah, jadi contoh, mungkin ya ini brandnya Winspace. Dulu Winspace ini membuatkan untuk beberapa brand yang Anda sudah tahu sebelumnya, tapi pabrikan ini sekarang membuat Winspace M6 ini langsung untuk customer. Tujuannya apa? Ya pasti ini tujuannya untuk memangkas biaya distribusi. Jadi antara pabrik, distributor dan customer itu tidak ada rumah atau brand yang membuatkan ini dulu. Jadi kalau yang dulu itu misalnya saya pemegang brand cap gayung gitu misalnya ya. Saya membuatkan di Space ya, di sini namanya cap gayung, tapi membuatkannya di Winspace. Nah, sekarang Winspace ini mengeluarkan sepeda Winspace sendiri langsung ke customer. Kalau cerita yang tadi, kalau saya buatkan di Winspace, saya ngambil untung, jadi cap gayung saya import atau saya sebarkan setelah saya beli dari pabriknya. Nah, sekarang enggak. Jadi pabrikan ini membuat frame ini dan didistribusikan sendiri. Jadi sekarang Winspace ini punya jalur distribusi sendiri. Walaupun jalurnya itu lebih pendek daripada ketika di brand-brand sebelumnya ya, di brand yang pesan dia itu ya. Itu. Nah, Winspace ini tipenya ada. Ini Winspace M6. Sebetulnya ada beberapa tipe termasuk yang gravel, tapi yang ini tipe frame-nya M6 bukan gravel ya, frame M6 Aero Road. Jadi ini tebel-tebel semua, headsetnya tebel, forknya tebel. Ini pokoknya intinya frame untuk melawan angin. Jadi dari handlebar, headset, fork, top ini seat stay, chain stay semuanya didesain untuk aerodinamis. Sampai diteskan di wind tunnel. Jadi all effort untuk frame M6 ini. Beratnya berapa Om? Nah, tak lihat kerpean. Kalau untuk frame-nya itu sekitar 1 kilo 40 gram. Untuk forknya sebelum dipotong itu sekitar 475 gram. Untuk seat post dan clamp itu 180-an gram, 183 kalau nggak salah ini seat post. Jadi totalnya antara fork ini dan ini sudah 1,7-an. Kira-kira ya totalnya 1,7 belum handlebarnya. Jadi frame M6 ini ketika sudah jadi sepeda ini, untuk sepeda ini dengan belum termasuk pedal dan waktu itu belum termasuk botol minum, itu saya timbang 7 kilo berapa? 7,3 703, belum ada pedalnya, belum ada minumnya.
Itu 703. Nah, untuk settingan ini sekarang ini menggunakan ban Hyper. Jadi Winspace ini pabriknya kalau wheelsetnya memproduksi loan dengan jenis Hyper ini. Ini Hyper dengan kode D40. Ya, ketebalannya ini 40. Untuk bannya yang ini yang terpasang ini ban challenge. Jadi Hyper dan Winspace ini satu pabrik. Kalau saya lebih familiar di wheelsetnya karena pada waktu awal-awal pandemi itu wheelset ini itu merangsek pasar ya, maksudnya membuat terobosan dengan wheelset karbon, spoke karbon dengan harga yang tidak sampai setinggi brand-brand Eropa yang hampir ke angka 100 juta kalau yang mentoknya ya, kalau brand Eropa. Kalau ini enggak, ini waktu itu sekitar di bawah 20-an juta. Masih mahal, tapi murah dibandingkan brand Eropanya. Jadi itulah terobosan yang dilakukan Winspace melalui wheelset merek Loan tipe Hyper ini. Waktu awal-awal pandemi sekitar 2021-an itu ya. Nah, ini sekarang frame-nya. Jadi secara teknologi brand China ini sudah benar-benar berevolusi. Berevolusi mungkin karena sudah pelan-pelan mereka berubah. Mereka dari dulu membuatkan frame-frame untuk brand-brand barat sambil belajar sambil dibayar sama brand luar. Ya, ini jadinya bisa kalian lihat di kamera di layar, warnanya bagus. Gradasi bunglonnya ini kalau kena sinar matahari, kalau dilihat dari sisi sana jadi hijau, kalau dilihat dari sisi sini jadi ungu. Mungkin kalau dengan cahaya lampu ruangan ini atau cahaya lampu buatan ini mungkin tidak bisa keluar, tapi kan ini kalau di kalau di luar, di outdoor ini jadinya bunglon, jadi mungkin bisa berantem ya. Itu warna sepedanya hijau, enggak, ungu gitu. Ya, yang benar mana? Ya, dua-dua. Gitu. Jadi ini tipe yang bunglon. Jadi dari sana kelihatan ungu, dari sini kelihatan hijau. Itu dari segi warnanya. Jadi secara estetika, secara keindahan, kebagusan, frame ini sudah mewakili, sudah bagus ya. Itu cacatannya juga bukan yang satu warna monoton gitu juga enggak. Jadi di sini Winspace sudah membuktikan kalau frame ini bisa dibuat cantik dengan cat yang maksimal buatan pabrik mereka, gitu. Nah, itu secara estetikanya. Secara bentuknya dari headset, di sini headsetnya tuh lincip. Nanti kalau ada footage-nya dari dilihatkan headset ini dari atas, bentuk headsetnya itu sudah bukan bundar tapi benar-benar gini. Aerodinamis, memecah angin, bentuknya mengerucut ini. Jadi ini mungkin belajar hukum bajinya luar biasa, belajar ilmu aerodinamisnya juga nggak main-main. Jadi dari headset turun ke fognya ini juga tipis dan lebar banget. Tujuannya apa? Masih sama, yaitu memotong angin, berusaha untuk bisa aero memotong angin. Jadi secara riset yang paling menjadi musuh secara konstan kita bila sepedaan di jalan itu halangan terbesar adalah angin. Ini dengan asumsi aspalnya mulus ya. Kalau aspalnya ngeronjal ya juga lah, nggak bisa disamakan juga. Jadi dengan kondisi aspal mulus, jalan rata, Anda juga bertenaga, yaitu halangan besar yang berusaha
di-cheat atau berusaha di rekayasa itu adalah bagaimana melawan angin. Jadi merek-merek gede itu menjual atau membuat marketing gimmick yang bagaimana aero itu untuk apa? Ya untuk bagaimana sebuah frame itu menghemat sekian watt ketika di posisi kena angin tuh menghemat berapa sih ridernya itu. Dengan bagaimana ya? Dengan membuat frame yang aero, yaitu yang tipis-tipis gini. Nah, jadi ini dari pertemuan seat tube dan seat stay ini sudah juga dibuat aero, sudah tipis gini. Ini sampai seat stay-nya aja ini tipis, jadi nggak bundar gini, pipih gini ya. Juga tone tube-nya ini shape-nya itu juga di sininya ada lengkung, baru di sini yang lebih rata untuk bagian bottle cage-nya yang ada botol minumnya ini. Untuk size, untuk sekedar info, frame ini size-nya L. Di sini size-nya kelihatan di mana Om? Gampang di sini. Jadi ini ada tipenya M6, di sini ada size-nya. Bottom bracket-nya yang dipakai ini bottom bracket yang sapi sial. Karena untuk mengakomodir besarnya frame di bagian bottom bracket ini, Winspace ini memakai T47 yang paling lebar yang pernah ada menurut saya. Jadi ini cerita sedikit soal bottom bracket ya. Bottom bracket yang terbaru banyak dipakai di sepeda-sepeda gravel itu kan T47. Kenapa? Karena dia paling gede. Jadi bolongan atau tempat asnya lewat ini itu paling gede itu T47. T47 itu masih drat, ada yang press ya sekarang. Tapi T47 itu gede, yang ini pakai drat. Nah, biasanya T47 itu lebarnya cuman 6,8 cm atau kalau secara milimeter T47 68. Ini enggak, ini T47 86. Jadi ombo. Jadi kenapa sepeda ini agak lama jadinya ya? Salah satu sebabnya saya harus nyari bottom bracketnya karena saya belum punya bottom bracket yang untuk lebar 86. Jadi untuk catatan nih bottom bracketnya lah T4786 ya. Drat apa? Threaded tapi yang 86. Jadi kalau Anda lihat sepintas bottom bracketnya tuh cupnya tipis gitu. Ya tipis itu karena dia ngejar lebarnya tuh 86. Jadi kalau yang 68 habis disekrup itu bottom bracketnya itu ada munculnya itu untuk ngimbangi ke 86-nya. Jadi sebetulnya panjang as tuh sama, tapi frame ini saking lebarnya, jadi bottom bracketnya cupnya itu, cup ini bukan yang itu ya, bukan yang A, B, C, D itu bukan ya, ini cupnya bottom bracket itu untuk 86 itu tipis, jadi supaya maksimal lebar as itu dimanfaatkan atau dia di kancing sama frame-nya. Jadi saking lebarnya frame, cup bottom bracket-nya itu harus tipis. Kalau Anda suka yang nggak tipis, nah berarti ya ini nggak bisa karena ini cupnya tipis. Ya, itu. Jadi ini secara bottom bracket. Untuk RD-nya, rear derailleur-nya, ini sudah update, sudah UDH, sudah Universal Derailleur Hanger yang dibuat terkenal atau diperkenalkan sama SRAM itu. Ini sudah UDH. Jadi ini sudah Universal Derailleur Hanger. Hanya saja memang ini saya masih memakai group set TI2 11 speednya GRX karena yang ada ini pasan. Nah, jadi masih kelihatan kabelnya di belakang dan masih memakai klit MTB. Untuk pemasangan atau konfigurasi kabelnya ini sudah clean loop.
sudah disediakan sebetulnya headsetnya ini mereka memberi dua pilihan. Ada headset di sini yang bisa keluar kabel di depan sini, itu disediakan dengan spacernya. Itu jadi kabelnya bisa keluar di sini. Jadi bisa semi clean look ya, bisa keluar di sini. Dan di dalam sini diberi jalur untuk ke fork kiri, untuk kaliper fork kiri, sama di di chainstay kanan. Kiri untuk rem belakang. Ya kanan, tangan saya kanan, tapi di bagiannya ini kan kiri. Nah itu jadi dari handlebar itu jalurnya itu sudah ada dalam sini. Handlebarnya ini juga keluaran dari Hyper. Jadi dari handlebar, wheelset, frame, seat post, ini semua dari Winspace ini. Ini handlebarnya ada brandnya Hyper. Saya lupa tipenya, tapi ini handlebar yang pasangannya ini. Setelah saya terima ini, mereka di China sana di pabrik mengeluarkan baru handlebar yang rise itu ya. Itu. Tapi saya dapat yang masih yang aero yang lurus. Tapi ada update, mereka mengeluarkan juga yang rise itu. Jadi itu beda, bukan yang ini handlebarnya. Ini masih yang modelnya lurus aero, jadi ininya tipis. Di sini ada titik-titik dot gitu, supaya tangan enggak kepleset, jadi enggak halus gini. Ini one piece stem dan handlebar yang aero, di mana diberi space dari handlebar ya, spacernya ya ini, spacer spesial ini, spesial karena bentuknya kan enggak bundar gini, ini 4. Jadi dikasih 4 spacer, dan menurut saya sama seperti sepeda yang sebelum ini, bila sepedanya integrated seperti ini, alangkah normalnya itu maksimum itu kira-kira di 4 cm, karena kalau di atas ini perhitungan mereka untuk handling dan keamanan panjang fork itu menurut perhitungan mereka paling aman tuh paling panjangnya di 4 cm. Kenapa? Kalau terlalu panjang kan gampang ada momentum untuk fork itu bisa goyang-goyang itu ya. Jadi itu diminimalisir. Jadi paling panjang itu di 4 cm. Biasanya orang kan kurang tinggi saya nggak enak gitu. Nah, mendingan zaman sekarang itu sudah keluar handlebar, baik dari merek Winspace atau merek lain itu yang ininya rise, yang naik. Biasanya naiknya itu bisa sampai 1 cm lebih, mungkin sekitar 2 cm. Jadi yang gegernya nggak bisa melungker, nah ganti di handlebarnya. Jangan ininya yang ditambahi, karena kans bahaya di jalannya ininya kalau terlalu tinggi itu bahaya. Contoh kemarin saya sepedaan sama om kameramen dan teman-teman jalannya aja itu saya ngerubah stem itu enggak terlalu saya lihat waktu di jalan datar itu menurut saya sudah kenceng, tapi jalanannya rusak, getar, akhirnya spacernya tuh melingse, setirnya tuh jadi enggak pada dudukannya yang awal gitu ya, karena jalannya rusak, gedek gitu, akhirnya melingse gitu. Dan itu langsung setirannya nggak karu-karuan kalau jalannya gronjal. Akhirnya waktu itu saya karena memungkinkan, akhirnya saya rutenya nggak sampai selesai, karena kalau itu saya teruskan saya takut setirnya lepas. Nah, jadi jangan sampai seperti pengalaman saya itu. Amankan sisi-sisi bagian headset, setir ini, handlebar ini, di mana kunci stemnya ini dipasang dengan optimal. Pastikan space dari handlebar ini tidak ada spellingnya. Jadi semua format dari pabrik itu
Paling tidak Anda harus pahami walaupun dibuatkan oleh siapapun supaya keamanan Anda itu terjaga. Karena kalau enggak, bahaya itu kalau sudah di jalan Anda enggak bisa berhenti dan betulkan itu, apalagi yang integrated gini. Jadi kekurangan frame, handlebar, dan sistem yang integrated seperti ini akan sangat sulit diperbaiki on the road karena semua kabelnya tidak kelihatan. Kalau stem yang dulu, yang handlebar sama stemnya itu gampang, Anda perbaiki di jalan gitu, kurang kencengkan, pinjem kuncinya teman, oblak sedikit apa itu bisa, ini tidak kelihatan. Jadi ini kalau oblak pun akan kerasanya itu kalau sudah di jalan sudah jauh mungkin. Nah itu sebisa mungkin dipersiapkan dan paling enggak safety itu nomor 1 kan. Jadi Anda bisa coba dulu di dekat-dekat untuk memastikan fungsi sepeda Anda sudah baik dan benar, sudah safe, baru jalan jauh. Nah itu dari Hatsat ini. Nah untuk handlebar ini ada 2 note yang ada 3 yang saya garis bawahi. Pertama, cyclocom mount-nya. Ini luar biasa. Karena in-house, mereka membuat mount cyclocom ini, itu biasanya dari handlebar gini kan garisnya lurus ini. Kalau hyper ini enggak. 2 gini. Nah ini nanti kan kelihatan di inside. Jadi dari kiri kanan, di mount di handlebarnya, terus baru ke cyclocom-nya. Loh, luar biasanya apa? Lebih stabil, karena dia tidak lurus gini. Biasanya itu kan keluar satu gini, jadi biar gimana pegangan ke kiri kanannya itu kan agak ada kocaknya. Jadi kalau baut yang lurus itu tadi kurang seret atau materialnya yang satu ini kurang bagus tuh kocak. Kalau ini enggak, ini kiri kanan, jadi kestabilannya tuh, nah ini kestabilan cyclocom-nya itu lebih bagus karena dari kiri dan kanan, jadi bukan satu lurus gini. Itu pertama. Kedua, nah ini bentuk setirnya, ini ada apa istilahnya, flare-nya sedikit. Lengkungannya ini kecil. Biasanya kan ada lengkungan gini yang gede itu ya, maksudnya motornya gede tapi pegangannya ini pendek. Kalau ini enggak, ini lengkungannya kecil, pegangan yang untuk kita megang ini panjang. Jadi kalau dibuat megang bawah itu enak. Nah, itu soal handlebar. Yang terakhir, yang saya sangat amazed, dunia pro cycling dan handlebar ini kan sekarang itu suka membuat drifter atau shifter brake ini mingkup gini ya. Nah ini kan nutup gini biasanya. Nah ini handlebar ini agak lain karena handlebar ini secara sudut arah handlebarnya itu sudah masuk gini. Biasanya handlebar itu kalau punya saya itu kalau bulat itu harus saya mingkupkan gini supaya dia agak masuk. Ini enggak. Jadi secara arah handlebar dia itu memang sudah miring seperti ini. Itu maksud saya. Jadi ini malah nekuknya itu agak sulit. Karena apa ya? Karena dari setirnya sudah miring. Jadi ngelurusin ini aja nih ya sudah arahnya ke dalam ini. Ini menjembatani kebutuhan orang-orang yang suka drifternya miring gini itu ya. Itu dari sisi handlebar. Nah, kalau seat clamp-nya kalau ini beralih ke seat postnya sudah aero, kunciannya di bawah sini. Seat clamp-nya disediakan 2 untuk karbon maupun untuk rel logam yang bundar itu sama yang lonjong ini. Nah, yang belakang sudah UDH. Ya itulah frame windspace ini. Duh, naikannya gimana Om? Saya pribadi pernah bawa windspace ini waktu itu 3 hari berturut-turut. Itu ke Surabaya Madiun, terus
sepedaan sebentar di Solo dan mana Semarang kalau nggak salah. Nah itu kesannya ini memang fungsi aeronya dapat banget. Jadi kalau di jalan lurus tuh ngontel gini cepat. Nah, tapi menurut saya, kalau saya loh ya, effort untuk nanjaknya ada lebih effort sedikit. Tapi untuk lurusnya kebantu banget dengan bentuknya. Tapi untuk stiffnya, gininya gimana? Nah ini. Frame ini juga adalah frame-nya tim Nusantara. Ya, jadi menurut saya untuk performa banter-banteran, saya kira cukup mumpuni karena sekelas tim Nusantara pun sudah memakai frame ini. Walaupun secara estetik warnanya spesial yang di sana karena custom ya. Kalau ini masih warna, ada pilihannya warna ini. Jadi gitu, itu cara overall. Jadi kalau Anda mau tanya, lu itu kalau digenjot gini bisa lari nggak? Nah, itu yang pakai atlet. Jadi kudunya kalau atlet pakai kan ya bisa ya. Kalau saya ya tenaganya segini-segini. Jadi kalau bagi saya memang kalau ini dibuat datar apa itu mecah angin itu enak. Dan secara look ya bisa dilihat sendiri, looknya tuh wow. Apalagi warna ini yang tadi saya bilang warnanya bunglon, glossy menarik gitu ya, antara ungu dan hijau. Dan juga yang terakhir untuk frame set, harganya berapa Om? Karena dolar dan lain-lain, mohon maaf memang ada kenaikan, tapi tetap jauh lebih murah daripada saudara-saudaranya yang bule, frame-frame aero bule. Kira-kira terakhir saya tanya Om Charlie dari Charlie Bike yang mewakili di Indonesia, itu salah satu ya yang mewakili Winspace ini di Indonesia, itu frame setnya enggak sampai 30 atau sekitar 30-an. Semoga harga dolar masih segini-segini aja dan enggak naik lagi, karena sebelumnya agak jauh lebih murah dari itu. Jadi ketika saya mengkonfirmasi untuk tanya lagi sebelum take video ini, harganya ternyata naik karena dolar. Ya itu mohon maaf, distributor juga sudah berusaha untuk tidak menaikkan harga, tapi apa daya ya. Itu keadaan negara kita sebagai orang, bukan orang desa, karena orang desa nggak pakai dolar. Ya, itu. Jadi itulah frame Winspace M6. Bagaimana nanti di jalan, semoga akan ada video saya berikutnya yang memakai ini dan mencoba lagi dengan setting seperti ini. Sekian, makasih.